Shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kiranya Tuhan juga terus memberkati kita dalam merenungkan bagian firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, bagian firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 16 ayat 13. Kejadian 16 ayat 13 firman Tuhan berbunyi, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya atau yang mengalaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Hagar dan Ismail atau Abram dan Sarai dalam bagian firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita baca, dan kita mengetahui bahwa pada saat itu Sarai sudah lanjut usia dan belum mempunyai anak, sehingga dia mengusulkan untuk Abram tidur bersama dengan Hagar budaknya untuk mendapatkan anak. Dan hal itu pun benar-benar terjadi, saudara. Tentu ini merupakan jalan pintas, karena mereka takut karena Sarai sudah lanjut usia dan belum mempunyai anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan pintas selalu akan berakhir mendatangkan kesulitan, selalu akan berakibat mendatangkan kesulitan pada akhirnya. Pada saat Hagar hamil, Hagar pun memandang rendah kepada nyonyanya. Dan tentu ini bukan hal yang nyaman untuk Sarai. Sarai pun merasa menderita. Itu dia ungkapkan kepada Abram dalam ayat yang kelima. Dan dia merasa bahwa Abram juga harus menanggung resiko itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abram meyakinkan Sarai bahwa Hagar itu adalah budak mereka dan Sarai berkuasa atasnya. Sarai pun berubah sikap, saudara, dan itu dirasakan oleh Hagar. Dalam ayat yang ke-6 menyebutkan Sarai menindas Hagar sehingga akhirnya Hagar lari. Saudara, Hagar lari meninggalkan Sarai. Ya, menarik sekali saudara bahwa ketika Hagar dikunjungi oleh malaikat Tuhan, ketika dia lari, dia dikunjungi oleh malaikat Tuhan, dan pada percakapan dengan malaikat Tuhan, Hagar tidak mengungkapkan menyesali akan kebodohannya atau kesalahannya untuk mentaati usul nyonyanya. Dia tidak mengungkapkan penyesalan atas dirinya sendiri, tetapi dia menyesali akan sikap nyonyanya. Dia merasa dia lari karena tertekan dengan menderita dengan sikap nyonyanya, bukan menyesali akan apa yang telah terjadi atas dirinya. Ya, itu diungkapkan saudara di dalam ayat yang ke-8. Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Saudara, pada saat itulah malaikat Tuhan mengurus atau berkata-kata mengarahkan kehidupan Hagar untuk dia kembali kepada nyonyanya. Dan apapun yang dikatakan, apapun juga yang akan dia hadapi, maka dikatakan dia harus tetap kembali. Kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Malaikat Tuhan meyakinkan bahwa dia harus kembali. Memang dalam lawatan itu saudara, disampaikan juga hal-hal yang akan terjadi dan atau apa yang akan terjadi ke depan dengan anak yang dia kandung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya ini menjadi satu
pengalaman yang khusus untuk Hagar, karena dia pada akhirnya merasakan Tuhan memperhatikan dia, Tuhan melihat dia. Dan kalau sampai Tuhan mengutus malaikatnya untuk Hagar kembali, berarti itu juga Tuhan mengurus Hagar. Akhirnya saudara, disebutkan di sini dia menamai tempat itu Engkaulah El Roi, sebab dia merasa disitulah dia melihat Tuhan yang telah melihat dia. Perhatikan kalimat ini. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Pernyataan ini seperti satu kesaksian ya pada akhirnya. Bagi kita yang membaca saat ini menjadi satu kesaksian bahwa Hagar menyadari dia tidak bisa lari, bahwa Tuhan melihat kehidupannya. Tuhan melihat, tetapi juga Tuhan melihat penderitaannya, dan Tuhan meyakinkan langkah-langkahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyuruh dia kembali dan berurusan dengan nyonyanya, menyelesaikan atau tetap menghadapi kenyataan. Dan itulah kenyataan sikap nyonya Sarai. Saudara, kita melihat di sini Tuhan tidak mengizinkan dia lari dari kenyataan, tetapi kembali menyelesaikan masalah hidupnya, sikap hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah melihat pengalaman apapun atau penderitaan apapun yang dialami oleh setiap orang. Allah melihat. Namun, adakah kita dalam kesadaran bahwa kita sadar, kita tahu, atau kita menikmati juga, kita melihat Allah yang telah melihat kita? Ini menjadi pertanyaan, saudara. Kalau Allah selalu melihat kita, apakah kita melihat Allah dalam kehidupan kita? Adakah kita melihat atau merasakan pengaturan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kesulitan terjadi, jangan mengambil jalan pintas, karena setiap jalan pintas selalu akan mendatangkan akibat pada akhirnya, dan tentu akibat itu berurusan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam langkah yang sudah salah sekalipun, Allah memperhatikan hidup kita, dan Allah mau kita kembali ke jalan Tuhan. Hadapi kenyataan karena Tuhan melihat kita, dan Tuhan campur tangan dalam segala kesulitan kita. Kiranya Tuhan memberkati renungan ini, menolong kita untuk memasuki minggu yang baru di depan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk renungan pada hari ini. Mohon berkat Tuhan memampukan kami. Kenyataan hidup pada masa-masa sekarang bukanlah mudah, dan banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dalam hal apapun juga, ketika kami mengalami kesulitan, bawa kami untuk bertekun dan menantikan Tuhan. Tidak mengambil jalan pintas. Kami berdoa Tuhan berkati kami lagi dalam memasuki hari-hari yang ada di depan kami. Kami ingin kami ditolong oleh Tuhan dalam kesulitan hidup yang kami alami. Kami dapat melihat Tuhan, karena sesungguhnya mata Tuhan, perhatian Tuhan selalu terarah kepada kami. Mampukan kami dalam kesadaran ini Tuhan, untuk kami terus menatap Tuhan, untuk kami terus menantikan Tuhan. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi, supaya mereka pun juga mengalami akan penyertaan Tuhan. Begitu pula hamba-hamba Tuhan di segala tempat, dengan berbagai macam kesulitan dalam pelayanan yang dihadapi. Berkati mereka lagi Tuhan dalam minggu di depan ini, supaya hamba-hambamu juga terus mencari atau mengalami jalan keluar yang dari Tuhan, dijauhkan dari setiap keputusan yang salah. Terima kasih Bapa,
Berkati kami pada hari ini. Kami ingin memuliakan Engkau. Kami ingin setia. Kami ingin taat kepadamu. Dalam nama Yesus. Yesus yang adalah Tuhan. Tuhan yang memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Selamat bekerja. Tuhan memberkati. Amin.